Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, Al-Quran tidak memerinci cara pembunuhan Jalut oleh Daud. Akan tetapi, kitab Perjanjian Lama menjelaskan hal itu. Orang-orang Palestina telah menghimpun pasukan mereka untuk memerangi Bani Israel di bawah pimpinan Shaul. Masing-masing pihak berkedudukan di gunung dan di antara mereka terdapat sebuah lembah. Beberapa hari telah lewat, tapi masing-masing pasukan tidak berani saling menyerang. Ketika itu tampillah seorang raksasa yang menakutkan bernama Goliat atau Jalut dari pasukan Palestina dengan memegang senjata berupa lembing besar. Goliat keluar dan berdiri di tengah lembah dan berseru kepada Bani Israel agar mereka memilih seorang lelaki di antara mereka untuk berduel dengannya seraya berkata, "Jika salah seorang di antara kamu sanggup mengalahkan aku, kami akan menjadi budak-budak kalian. Dan jika aku menang dan membunuhnya, maka kalian akan menjadi budak-budak kami." Shaul dan pasukannya mendengar perkataan Goliat, maka takutlah mereka dan menolak bertempur dengannya. Demikianlah ia terus menantang mereka selama 40 hari. Kemudian Shaul berjanji akan memberi harta kepada siapa yang dapat membunuh Goliat, serta mengawinkan dengan putrinya. Ada seorang laki-laki dari Baitul Laban, Bethlehem, bernama Yesaya, dan 3 anak yang menyertai pasukan Shaul untuk berperang bersamanya. Di samping itu, ia mempunyai anak keempat yang bernama Daud, yang disuruhnya menyelidiki keadaan mereka. Maka ia pun melihat Goliat menantang duel. Akhirnya timbul keberanian di hati Daud. Maka ia minta izin Shaul untuk bertarung dengannya. Sebelumnya, Shaul khawatir akan keselamatannya dan memperingatkan agar jangan nekat. Tapi akhirnya ia mengizinkan Daud untuk berduel dengan Goliat. Kemudian Shaul memakaikan baju besi kepadanya. Daud tidak dapat memakainya karena ia tidak terbiasa untuk itu. Kemudian ia mengumpulkan 5 batu dari lembah itu dan meletakkannya di dalam kantong kulit, sedang ketapel ada di tangan. Setelah lama berdebat dengan Goliat, akhirnya Goliat mendahului Daud dengan hantaman lembingnya. Akan tetapi Daud lebih cepat darinya. Maka ia pun melemparkannya dengan batu dari ketapelnya ke arah dahinya, sehingga robohlah raksasa itu ke bumi. Menggeliat dan secepat kilat Daud melompat kepadanya dan menghunus pedangnya lalu menebas kepalanya. Orang-orang Palestina merasa takut melihat panglima mereka tewas. Maka timbullah kekacauan dalam barisan mereka. Kemudian mundurlah mereka melarikan diri, tapi berhasil dikejar oleh Shaul, dan orang-orangnya akhirnya banyak terbunuh di antara mereka. Ketika Daud membunuh Goliat, ia pun mendapat kedudukan baik di sisi Shaul atau Talut, yang diutamakan di antara panglima-panglima perang Bani Israel. Akan tetapi, rasa dengki menjalar di hati Shaul karena melihat Daud sebagai saingan berbahaya, terutama karena ia dicintai oleh seluruh bangsa Israel. Rasa dengki itu segera meningkat hingga berubah menjadi dendam, sehingga beberapa kali ia berusaha membunuhnya, tapi selalu gagal. Kemudian terjadi perang Jalbu, di mana orang-orang Israel banyak yang mengundurkan diri. 3 putra Shaul terbunuh dalam perang itu. Ahli-ahli panah Palestina mendapati Shaul, lalu mencederainya sehingga luka parah. Maka Shaul menyuruh pembawa senjatanya untuk menghunus pedangnya dan menghantamnya dengan pedang itu, supaya musuh-musuhnya tidak dapat membunuh dan memotong-motong tubuhnya. Tapi prajurit itu menolak, maka Shaul mengambil pedangnya dan membunuh dirinya. Kemudian Daud menuju Hebron, kota Al-Khalil sekarang. Di situ pemuka-pemuka Yahudi mengangkat Daud sebagai raja bait Yahuda. Adapun Bani Israel yang lain menyatakan taat kepada Abushid bin Shaul. Kemudian terjadi peperangan antara orang-orang Daud dan orang-orang Abushid hingga putra Shaul tewas. Ketika itu Daud menjadi raja dari cucu-cucu Israel semuanya. Pada waktu menjadi raja atas Bani Israel, Daud berumur 30 tahun. Sedang masa pemerintahannya berlangsung 40 tahun. Sebagai raja di Hebron atas bangsa Yahuda 7 tahun 6 bulan, dan raja di Urshalim atau Yerusalem 33 tahun dari seluruh Israel dan Yahuda.
Ketika Sulaiman diangkat menjadi raja, ia pun menyempurnakan pekerjaan bapaknya dan melanjutkan penaklukan negeri-negeri serta mengatur kerajaan dengan pengaturan yang baru. Kemudian ia mendirikan candi serta mendapat hikmah. Pada suatu malam, sekelompok kambing memasuki kebun seseorang tangga setahu pengembalanya sehingga rusaklah tanaman di situ. Maka para pemilik kebun itu mengadu kepada Daud seraya berkata, "Wahai Nabi Allah, sesungguhnya kami telah membajak tanah kami dan menanaminya serta memeliharanya, sehingga apabila tiba waktu panen, datanglah kambing-kambing orang ini menyebar di atas tanaman kami, serta memakannya sehingga habislah semuanya." Daud berkata kepada pemilik kambing, "Benarkah apa yang dikatakan oleh mereka ini?" Mereka menjawab, "Ya." Kemudian berkatalah ia kepada pemilik sawah, "Berapakah harga dari tanamanmu?" Maka mereka pun menyebutkan harganya kepadanya. Tatkala Daud melihat kedua harga itu hampir sama, ia pun berkata kepada pemilik kambing, "Berikanlah kambingmu kepada pemilik tanaman sebagai ganti rugi bagi mereka atas binasanya tanaman mereka." Namun, putranya Sulaiman yang hadir menyaksikan pengadilan ini berkata, "Saya mempunyai pendapat dalam perkara ini, yaitu pemilik kambing memberikan kambing mereka kepada pemilik tanaman, dan mereka mengambil manfaatnya berupa bulu wol, susu, dan anak-anaknya. Sedangkan pemilik kambing mengambil tanaman itu lalu menanaminya dan mengairinya serta memeliharanya hingga tumbuh tanamannya. Apabila telah tiba waktu panen, mereka pun menyerahkan tanaman itu kepada pemiliknya dan menerima kembali kambing mereka." Maka semua pihak menerima baik keputusan ini dan berkata Daud, "Engkau telah memutuskan hukum dengan tepat, hai anakku." Dan ia pun berfatwa seperti apa yang diputuskan oleh Sulaiman. Quran Surat Al-Anbiya ayat 78 sampai 79. Al-Quran menceritakan ibadah Daud dengan firman Allah Subhanahu wa taala. "Ceritakanlah riwayat hamba kami Daud yang memiliki kekuatan sesungguhnya ia banyak bertobat atau beribadah kepada Allah. Kami mudahkan baginya gunung-gunung seraya bertasbih bersamanya petang dan pagi. Demikianlah pula burung-burung yang berkumpul kepadanya, masing-masing mengulang-ulang tasbih Daud." Quran Surat Shad ayat 17 hingga 19. Dalam ayat-ayat ini Allah menyuruh Nabi Muhammad SAW untuk memperhatikan hamba dan nabinya Daud agar menjadi teladan yang baik baginya dalam masalah itu. Karena ia memiliki sifat yang mempunyai kekuatan dalam agamanya, tidak lemah dan menghadapi kesulitan dan penindasan. Dan Allah menggambarkannya sebagai awwab, yaitu orang yang sering kembali kepada Allah dan berlindung kepadanya di saat kesulitan maupun kesenangan. Dalam keadaan sendirian maupun terang-terangan, Allah telah memudahkan gunung-gunung baginya yang ikut bertasbih bersamanya di waktu malam dan pagi, dengan lidah yang khusus yang tidak bisa dimengerti oleh manusia biasa. Akan tetapi, Daud dapat memahaminya dengan pemberian Allah berupa indera-indera dan ilmu di sekelilingnya ketika ia bertasbih kepada Allah dan ikut serta bertasbih bersamanya. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, "Sesungguhnya kami telah berikan karunia kepada Daud. Lalu kami katakan, hai gunung-gunung, ikutlah bertasbih bersama Daud. Begitu pula burung-burung, dan kami lunakkan besi bagi Daud." Quran Surat Saba ayat 10. Dan sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, "Kami perkuat kerajaannya dan kami anugerahkan kepadanya ilmu pengetahuan atau hikmah dan ketepatan dalam menghukum." Quran Surat Shad ayat 20. Maksudnya ialah kami perkuat kerajaannya dengan kewibawaan, pertolongan dan banyaknya pasukan, serta tambahan kenikmatan. Kami berikan hikmah kepadanya, yaitu kenabian dan kesempurnaan ilmu serta syariat dan faslul kitab, yaitu ketepatan dalam memutuskan perkara yang terjadi antara dua pihak yang berselisih dengan memisahkan yang hak dari yang batil. Allah Ta'ala telah mengisyaratkan kepada keistimewaan yang diberikan kepadanya dan tidak dapat dilakukan oleh manusia biasa seperti melunakkan besi. Quran Surat Saba ayat 10 hingga 11. Maksudnya adalah Allah melunakkan besi
pada kedua tangan Daud dan menjadikannya seperti lilin yang bisa digunakan sebagaimana dikehendakinya tanpa api dan palu. Sehingga ia bisa membuat baju besi dari bagian-bagian yang sambung menyambung dalam kecermatan dan ukuran-ukuran yang sama. Dan baju besi semacam ini tidak menghalangi pemakainya untuk bergerak, sebagaimana baju besi yang hanya terbuat dari satu lempengan. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, kami ajarkan kepadanya Daud pembuatan baju besi bagi kamu untuk melindungimu dari peperanganmu. Quran Surat Al-Anbiya ayat 80. Al-Quran menyebutkan bahwa Allah memberikan sebuah kitab kepada Daud yang bernama Zabur. Ahli kitab menamakannya Mazmur, yaitu kitab yang berisi syair-syair keagamaan bersifat nyanyian. Di antaranya lagu-lagu dan nyanyian-nyanyiannya yang berisi pengagungan Allah mengenai keajaiban-keajaiban makhluknya, dan doa-doa serta pengajaran wasiat-wasiat Tuhan dan penyebutan pahala dan hukumannya. Sebagian besar isi Mazmur berasal dari Daud dan sebagian lain dikarang sesudahnya. Demikianlah kisah Nabi Daud alaihissalam. Semoga kita semua dapat mengambil hikmah dan pelajaran dari kisah ini. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.